Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halim. Saya dari prodi PAI semester 3C, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tanggapan mengenai tantangan bagi seorang pendidik Islam di zaman era globalisasi ini. Yang pertama adalah tentang tantangan sebuah kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah demokratisasi, dan yang ketiga adalah dekadensi moral atau kemerosotannya moral. Baik, yang pertama adalah tentang kemajuan iptek. Kemajuan iptek. Pada saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah sangatlah berkembang dengan pesat. Sudah tidak asing lagi teknologi-teknologi yang sering kita gunakan dalam keseharian kita, seperti gadget lah, gawai, HP, itu kan. Dan begitu pula dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah pengajaran yang sering dilakukan, sudah menjadi hal wajar menggunakan sebuah teknologi di zaman sekarang. Nah, yang harus dilakukan bagi seorang pendidik itu adalah janganlah menjadi pendidik yang gaptek atau gagal teknologi. Pendidik itu harus serba bisa. Harus bisa menggunakan media apa saja untuk melakukan sebuah pembelajaran. Baik itu media tulis, cetak, ataupun media video. Dan juga seorang pendidik itu harus bisa membawa peserta didiknya menuju hal yang positif dalam menggunakan teknologi ini. Bahwasanya teknologi ini dapat menimbulkan atau dapat memberikan sebuah manfaat dan juga sebuah hal yang negatifnya. Nah, jadi seorang pendidik itu harus bisa membawakan seorang peserta didiknya itu kepada hal yang positif dan menjauhkan kepada hal yang negatif. Dan pula seorang pendidik Islam itu jangan sampai keluar jalur, mencari sumber-sumber yang bukan berasal dari al-hadis juga al-sunnah. Karena seorang pendidik itu sumber pendidikannya itu harus dari al-hadis maupun Al-Quran. Atau bila tidak ada dalam Al-Hadis dan Al-Quran, lebih baik mencari dari pendapat-pendapat para ulama. Dan yang selanjutnya adalah demokratisasi. Seorang pendidik itu harus bisa memberikan sebuah kebebasan kepada peserta didiknya, baik itu kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berkreasi, sehingga seorang peserta didik itu tidak merasa terbebani karena ia belajar. Bahwasanya belajar itu menjadi sebuah beban. Tidak seperti itu. Jadi seorang pendidik itu harus bisa membawakan bahwa pelajaran itu penting, bukan menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan untuk dirinya nanti dan ke masa depan yang akan datang. Yang selanjutnya adalah tentang dekadensi moral. Dalam dekadensi moral ini, yang berarti kemerosotan moral atau menurunnya moral, seorang pendidik itu harus bisa memberikan sebuah perhatian lebih terhadap peserta didiknya. Jika peserta didiknya itu memiliki kecenderungan moralnya itu menurun. Karena penyebab moral menurun itu adalah biasanya kurang perhatian dari seseorang. Kurang perhatian baik itu dari orang tuanya, pendidiknya, maupun lingkungan terhadap dirinya.
sehingga membuat dirinya itu merasa tidak enak, merasa tidak diperhatikan, sehingga karena kurang perhatian tersebut dirinya itu menjadi cenderung nakal atau bandel, karena ingin sekali mendapatkan sebuah perhatian dari lingkungan sekitar. Nah, jadi pendidik itu harus menyetarakan perhatiannya pada para peserta-peserta didik yang lain. Jangan terlalu menyempesialkan seseorang, menyempesialkan peserta didik yang lain. Harus setara, membagi semuanya agar tidak ada yang cemburu akan perhatiannya, dan juga bisa mengarahkan kepada orang tuanya jika anak tersebut itu kurang perhatian. Baik, mungkin saja cuma itu yang dapat saya berikan. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.